Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu saudara semua. Meskipun kita di hari ini dengan berbagai macam tugas tanggung jawab dan juga tentunya dengan berbagai macam hal yang harus kita hadapi dan kerjakan, mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan juga optimisme. Baik, kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Hari ini kita sama-sama akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Tapi kita tidak akan membaca semua bagian firman Tuhan ini, saya hanya akan membaca ayat 18 dan 19 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang lain?" Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbagai yang membaca dan mengindahkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sekali lagi kalau kita melihat konteks dari peristiwa ini, memang Tuhan Yesus sudah cukup terkenal ya, sudah cukup terkenal, cakupan pelayanannya sudah dikenal banyak orang. Bahkan bisa dikatakan Yohanes Pembaptis yang adalah orang yang juga tidak kalah terkenalnya. Nah, kita tahu sebagai seorang yang dilahirkan melalui nubuatan. Bahkan juga kalau kita membaca dalam beberapa referensi berbicara tentang Yohanes Pembaptis, memang sejak kandungan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa baca di rumah Bapak Ibu masing-masing dalam Lukas pasal yang pertama ayat 15. Bahkan juga Yohanes Pembaptis juga bisa dikatakan sebagai orang yang penuh dengan kuasa, sebagai orang yang bisa dikatakan kelahirannya dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Bahkan juga kelahirannya juga dilahirkan dari pasangan yang sudah sangat tua, yaitu Ibu Elisabeth dan Bapak Zakaria. Bahkan juga khotbah-khotbahnya bicara tentang pertobatan. Bahkan juga dia yang membaptis Yesus di Danau Yordan dalam Matius pasal yang ketiga 13 sampai 15. Dan kalau kita membaca biodata tentang Yohanes Pembaptis, adalah pribadi yang tidak perlu diragukan lagi siapa dia. Tetapi menarik dalam sebuah peristiwa yang kita baca di pagi hari ini, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi dia mengutus muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu?" Ini berbicara tentang Mesias. Apakah engkau Mesias yang memang selama ini kami nanti-nantikan? Engkaukah juru selamat itu? Engkaukah penebus itu? Atau haruskah kami menunggu yang lain? Orang yang begitu diurapi, orang yang betul-betul mengerti dan tahu siapa itu Yesus. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, bagaimana saat Maria sementara mengandung lalu datang ke rumah Elisabeth, bayi Yohanes Pembaptis itu bergejolak di dalam perut ibunya. Bahkan mungkin sejak bayi pun, sejak dalam kandungan pun Yohanes Pembaptis sudah tahu siapa itu. Bapak Ibu, Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus. Ada keraguan yang muncul dalam diri Yohanes Pembaptis. Ini menjadi pelajaran penting buat kita sebagai orang percaya, bahwa jangan sampai keraguan itu muncul dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks Yohanes Pembaptis, memang keraguannya, dia bertanya, apakah kami harus menunggu lagi begitu? Apakah kamu memang orang yang kami nantikan? Apakah kamu memang benar-benar juru selamat, Mesias? Dalam konteks kita bagaimana? Apakah kita juga masih bertanya-tanya, apakah betul Yesus Kristus yang saya percaya ini adalah Tuhan dan juru selamat? Apakah Yesus Kristus yang saya sembah di setiap hari dan saya agung-agungkan, saya muliakan di setiap hari Minggu, memang benar-benar dia adalah Tuhan dan juru selamat yang memang harus saya yakini? Ini sebuah pertanyaan penting buat kita semua. Berbicara tentang keraguan kita mungkin kepada Tuhan Yesus mungkin dalam bentuk lain. Kita dalam menjalani kehidupan kita kurang percaya, tetapi mungkin kita milih-milih ya, dalam melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mungkin cocok dengan saya saja, saya mau ikut. Firman Tuhan yang nampaknya keras, firman Tuhan yang nampaknya saya tidak suka, saya tidak mau. Ya mungkin itu juga salah satu cara di mana kita ragu-ragu terhadap Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu. Atau juga mungkin saat kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, mungkin baru kita mau datang kepada Tuhan. Dan banyak hal yang lainnya yang mungkin dapat kita ekspresikan sebagai wujud keraguan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya artinya kita memberi nilai lebih kepada sosok yang kita percayai. Kalau kita memang benar-benar percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memberikan nilai lebih kepada Dia lewat keyakinan kita, lewat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita cerminkan siapa yang kita percayai. Kiranya firman Tuhan ini dapat kembali mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus harus tetap berada di dalam iman dan percaya kita. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita.
Jangan kita ragu lagi, sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali lagi dapat diingatkan dan kembali boleh belajar bagaimana keraguan itu mungkin kadang-kala muncul dalam hati dan pikiran kami. Entah itu lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, entah itu mungkin dalam perenungan-perenungan kami, dalam perjalanan kehidupan iman kami. Mungkin muncul keraguan. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini kami kembali mau meyakini, mau meneguhkan bahwa kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu datang ke dunia, melayani, bahkan dia rela berkorban, mati di kayu salib, bangkit, dan saat ini berada di surga bersama-sama dengan Bapa adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan kami bulat bahwa Yesus Kristus yang kami yakini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga